Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim. Kade langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Baik ya teman-teman, di sini kita sedang memantau kondisi yang dimana besok malam akan terjadi sebuah peperangan antara Sumandra dan Sumantri. Ya. Ternyata memang ada banyak fakta di balik rencana perang mereka. Contoh yang sudah terbukti yaitu meninggalnya Hakim Kebenaran atau Nyai Sebrak, ya, di mana Nyai Sebrak meninggal dihajar sama muridnya sendiri di Sumantri karena memaksa meminta sebuah pusaka yang bernama Rampes Saroyo. Ya, yang dimana menurut pengakuan dari almarhumah Nyai Sebrak sendiri, Rampes Saroyo itu jika digunakan itu sangat berbahaya untuk alam semesta ini. Lingkungan ya, lebih tepatnya mungkin ke lingkungan. Karena apa? Karena itu jika dikeluarkan dari rangkanya akan mengeluarkan sebuah energi yang begitu panas, tidak menutup kemungkinan radius 10 kilo pohon akan layu. Bukan pohon di alam jin, teman-teman. Pohon di alam kita. Ya, sumber mata air. Mengering. Wah, itu kan mengerikan sekali. Ya. Namun hingga saat ini kitab yang diberikan oleh Nyai Sebrak ya belum bisa kita pastikan itu arahnya ke mana saja penjelasannya. Ya. Karena laporan dari Eyang Tombro tadi pagi hanya bisa membaca sebagian saja. Betul. Dan rencananya Eyang Tombro kan datang ke Tuan Raja Donggobilo mengharapkan semoga hasil dari penafsiran dari Tuan Raja Donggobilo jauh lebih kompleks untuk mengenai hal ini ya teman-teman ya. Ya betul. Apa sih Sang? Manuk. Itu ya teman-teman ya. Terus apalagi ini Mas, perangan itu juga menarik perhatian banyak makhluk yang berjudi, yang menonton. Karena mungkin mereka tidak tahu resiko-resiko yang terjadi. Iya, betul. Ini Mas, judi itu memang lumrahnya. Dimanapun kira-kira kalau ada kemenangan dan kekalahan pasti ada orang yang judi. Oh iya benar. Nah, saya juga kadang heran. Kenapa sesuatu harapan itu sangat mengenakan, padahal harapan itu bisa jadi kekecewaan yang begitu amat. Iya betul. Contohnya suaminya Mbak Ida, coba bayangkan. Iya. Hingga saat ini teman-teman belum ada yang jemput. Akhirnya kita membelikan tiket kereta Mbak Ida untuk pulang ke orang tuanya di Lampung. Ya, kemarin ada iklan orang ganteng. Yang bernama ngakunya Yayan. Itu datang ke sini mengaku suaminya sebenarnya harapannya itu dapat uang 100 juta. Dia pikir gampang mungkin ya. Golet lah. Kalau gampang sih aku bisa gitu. Ya, tapi untuk menanggapi orang-orang model seperti itu yang bisa kita lakukan hanya satu, maklum. Ya. Maklum. Kita marah terhadap orang yang memang sudah sarafnya putus, kan capek sendiri. Sartus berarti. Isut Mas. Tapi pasti nanti ada yang komentar, Mas, kalau dibiarin nanti bikin ulah lagi ke orang lain. Lalu harusnya bagaimana? Ya, kita dilaporkan saja ke pihak berwajib. Kita nggak tega dengan keluarga dan bapak ibunya. betul. Kita serba salah teman-teman. Ya semoga saja dengan pantulannya Eyang Martaji si Sardot itu tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nah, ya. Soalnya yang Martaji yang mau langsung hajar katanya. Itu ya teman-teman ya. Ya. Nggak ada lagi. Kompleks ini. Cukup. Mungkin kita langsung menuju ke lokasi dekat tempat peperangan yaitu Pelatar Reja. Gak deh langkah mundur langkah kencote.
seperti biasa lor, jam 18.20 jenengan itu sholat terlebih dahulu, baru pandemi video tingkat. Kumpulin keluarganya, nanti bantuin doa kita, semoga kita bisa menyelesaikan misi ini dengan selamat. Loh. Nah, kalian berada di sini. Assalamualaikum ya Tom Bro. Waalaikumsalam. Sayang harusnya assalamualaikum. Sama saja. Ya, Gon. Tom Bro. Alhamdulillah. yang hati. Jangan panggil hati. Lu malu aku. Hadi Warero toh? Gara-gara kamu menyebutkan nama saya lengkap, Hadi Tombro Warero, banyak yang memanggil Warero seperti itu ke saya. Malu saya. Saya tahu kenapa dipanggil Warero. Saya udah ketemu sama penyihir dan bercerita banyak sejarahnya yang Tombro. Nah, Waktu kecil nggak bisa ngomong R loh. nah. Warero. Ya sudah, jangan ngomong nanti ada yang dengar. Tapi pun izin. Ya, tapi kan itu kecil, waktu saya masih kecil nggak bisa Biasa. bilang R toh. Umum. Umum. Lumrah. Sekarang ya sudah bisa. Jangan ya Mbak, jangan. Seperti ini masalah apa namanya, kitab yang saya sudah bawa ke Tuan Raja Dongopilo. Kitabnya Nyai Sebrak. Iya, waktu saya menemui kalian pagi-pagi tadi pagi, saya hanya bisa menafsirkan kitab itu hanya seperempatnya saja, mungkin itu pun tidak ada. Setelah saya bawa ke tempat Tuan Raja Dongopilo, benar, tebakan kalian benar. Tuan Raja Dongopilo berhasil menafsirkan itu sebagian besar. Anda Nio. Bahkan dari penafsiran Tuan Raja Dongopilo, saya saat ini mampu untuk menguasai 2 dari jurus-jurus kuno yang sudah dituliskan di kitab tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jurus baik kan? Apanya? Jurusnya mengajarkan kebaikan. Loh ya tergantung. Oh, Hanya Tergantung pengguna. itu. Ya kan? Kalau yang menggunakan si Gadon itu, Gadon itu, Gadon Lapitan. sama siapa satu lagi? Radu Galola. Radu Galola ya tidak beres. Yang menggunakan saya ya insya Allah beres toh. Sombong amat. Nah, selain itu, Tuan Raja Dongopilo itu sudah paham dengan membaca kitab itu alasan mengapa serangga yang kalian tangani kemarin yang ditempelkan kepada siapa namanya? Dewi Lanjarsari itu alasannya kenapa beliau sudah tahu. Apa itu yang Bro? Ya, saya sudah mendengarkan alasan itu dari Tuan Raja Dongopilo, namun saya untuk menjelaskan kembali kok ya susah yo. Oh itu. Paling nanti Tuan Raja Dongopilo nanti mungkin kesini menjelaskan ini semua kepada kalian. Kenapa nggak bareng tadi? Waduh, Baik. dia sibuk no. Masalah pusaka juga Tuan Raja Dongopilo mendapati sesuatu hal yang katanya mengejutkan. Kalau masalah pusaka, saya belum mengetahui persis yang mengejutkan itu apa. Hanya saja setelah beliau membaca bab di mana itu membahas tentang pusaka di dalam kitab itu, raut wajah dari Tuan Raja Dongopilo menjadi seperti kayak ketakutan, kayak panik seperti itu. Seolah-olah mendapatkan sesuatu hal yang besar itu yang mungkin akan terjadi sesuatu, saya tidak tahu. Yang jelas dari raut wajah Tuan Raja Dongopilo ketika membaca bab itu wajahnya sangat-sangat menggambarkan sesuatu yang kepanikan, kecemasan seperti itu. Mungkin sebentar lagi Tuan Raja Dongopilo kemari. Saya sudah mengajaknya, katanya Eyang Tombro saja duluan, nanti saya akan menyusulnya ke sana. Ya. Berarti kita tunggu saja ini. Nah, Ya tunggu saja. jurus-jurusnya apakah sudah banyak yang dipahami cuma belum dipelajari apa gimana? Untuk mengenai jurus-jurusnya sudah dijabarkan baru sekitar 10 jurus atau 12 atau 10 jurus lah. Namun yang berhasil yang saya kuasai dan saya mengerti atas penjelasan dari Tuan Raja Dongopilo hanya 2. Ternyata ini tidak semudah yang digambarkan.
tidak seperti ilmu-ilmu sihir yang sudah saya pelajari selama ini. Walaupun secara secara makna saya sudah kecemplung langsung di dunia yang sihir, saya sudah mendalami selama berpuluh-puluh tahun. Namun ilmu sihir yang kuno ini saya